Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kabarnya pemerintah akan kembali membuka untuk seleksi CASN tahun 2023, yaitu untuk PPPK dan untuk CPNS. Jadi yuk teman-teman, kita akan curi start untuk membahas prediksi soal untuk CASN tahun 2023. Tapi sebelum itu teman-teman, karena ini masih bulan Syawal, Mimin mau awali pertemuan kita dengan mengucapkan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tidak lupa teman-teman, Mimin mau ucapkan mohon maaf juga jika banyak teman-teman yang kecewa dengan prediksi soal kita yang terakhir ya teman-teman ya, mengenai moderasi beragama, karena soalnya berbeda jauh teman-teman ya. Dan kami juga tidak banyak bisa memberikan prediksi soal karena dari Kemenak juga kisi-kisinya sangat terbatas, hanya 4 indikator teman-teman ya. Jadi kami mohon maaf, ini bukan pembelaan diri. Jika teman-teman merasa tidak puas, kami mohon maaf karena ini juga hanya prediksi soal dari kami, dan tahun-tahun sebelumnya memang belum ada teman-teman ya untuk tes moderasi beragama PPPK. Kami hanya mengambil contoh dari survei yang pernah diadakan oleh Kemenak, yaitu survei indeks dari profesionalitas dan moderasi beragama yang pernah dilakukan di akhir tahun 2022 teman-teman. Tapi untuk yang sudah mengikuti channel kami dari awal-awal, dari tes manajerial, sosial kultural, dan wawancara, insya Allah triknya sama teman-teman ya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali mereview mengenai pemahaman butir Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, ini kita bahas yang kemarin PR teman-teman ya. Andi adalah seorang guru agama. Ia sangat rajin beribadah dan dikenal sebagai pemuka agama. Suatu hari kampungnya kedatangan warga baru yang berbeda agama. Saat warga tersebut mengadakan acara keagamaan, Andi dengan sengaja membunyikan musik dengan keras hingga mengganggu acara keagamaan tersebut. Sikap Andi tersebut tidak mencerminkan sila dengan lambang titik-titik-titik. A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, atau yang E. Padi dan kapas. Oke teman-teman, kita bahas dulu di sini terkait tentang seseorang yang bernama Andi ya. Andi ini orang yang sebenarnya rajin beribadah, tapi ketika dia kedatangan warga baru yang berbeda agama, berarti berbeda agama. Nah, dia ini sengaja membunyikan musik dengan keras dan mengganggu acara keagamaan warga baru tersebut. Oke, jadi ini tindakan Andi ini adalah salah satu sikap yang tidak menghormati keagamaan orang lain, dan dia tidak mau menjaga kerukunan hidup antar umat beragama gitu teman-teman ya. Ini termasuk adalah jawabannya yang mana teman-teman, yang teman-teman jawab kemarin banyak yang jawab rantai juga. Jadi ini sebenarnya jawaban yang tepat kalau menurut Mimin itu yang A teman-teman ya, bintang. Yang A ini sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kaitannya dengan agama-agama ini tergantung konteks sebenarnya, tapi kalau untuk masalah ini menurut Mimin lebih tepat ke yang sila pertama, yaitu simbol bintang ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat dulu butir-butir Pancasila untuk yang nomor 1 ini teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman di sini poin ketiga ya, untuk ketuhanan yang Maha Esa ini ada 7 poin. Poin ketiga ini mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati, saling menghormati meskipun agama kita berbeda. Kemudian poin yang keempat juga yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu menurut Mimin teman-teman ya, lebih tepatnya untuk kasus nomor 1 ini adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Doni adalah RT di desa A. Hari ini ia kedatangan seorang warga bernama Budi yang mengajukan keluhannya. Budi mengatakan bahwa anaknya dipukuli oleh warga dari desa tetangga saat bermain di desa tersebut. Budi ingin RT mengerahkan warga lainnya untuk balas dendam dan memberi mereka pelajaran. Akan tetapi Doni menolak hal tersebut. Ia lebih memilih untuk datang bersama Budi dan RW untuk melakukan musyawarah ke desa tetangga sebelum mengambil keputusan lebih jauh. Tindakan Doni mencerminkan sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke teman-teman, menurut kalian? Oke teman-teman, menurut kalian mana yang lebih
sesuai dengan kasus Doni ini teman-teman? Silahkan jawab dulu. Oke, kalau sudah, kita akan kerjakan bersama-sama. Kita fokus ke tindakan Doni teman-teman ya. Oke, tindakan Doni. Doni ini ngapain? Doni menolak hal tersebut dan lebih memilih untuk datang bersama Budi dan RW untuk melakukan musyawarah. Jadi Doni lebih memilih untuk musyawarah. Beda halnya kalau teman-teman ditanya bagaimana sikap Budi ya. Jadi kita fokus ke sikap Doni. Doni ini lebih fokus ke musyawarah. Jadi yang musyawarah itu yang ya teman-teman benar banget. Jadi untuk kaitan dengan musyawarah ini pasti sila keempat. Ini sila keempat ini semuanya kaitannya dengan musyawarah mufakat gitu teman-teman ya. Kita lihat dulu pembahasannya di sini. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Yang poin 3 ya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian mana lagi? Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi dia tidak fokus untuk hanya membantu Doni. Jadi tidak hanya fokus untuk membantu si Budi maksudnya teman-teman ya. Jadi Doni juga mau mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi dari warga tetangga ini juga mau didengar gitu. Jadi tidak hanya mendengar Budi tapi juga mendengar warga tetangga yang dituduh melakukan pemukulan terhadap anaknya Budi gitu. Kemudian yang mana lagi, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani dan selanjutnya teman-teman ya. Jadi yang sila 4 ini terkait dengan musyawarah. Jadi teman-teman kalau kebingungan cari aja kata kuncinya. Kalau musyawarah itu sila keempat gitu teman-teman ya. Kalau tentang keagamaan sila ke-1. Yang sulit dibedakan ini yang teman-teman mungkin harus hafal butir-butirnya lebih dalam. Jadi yang sila kedua sama sila kelima sering kita terkecoh gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang soal nomor 3 dulu. Didin adalah orang terkaya di kampungnya. Ia selalu mengadakan pesta bersama teman-temannya dan membeli barang-barang mewah tanpa mempertimbangkan fungsi dan harga barang tersebut. Sikap Didin tidak mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persatuan Indonesia. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau yang E. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ingat teman-teman harus perhatikan juga pilihannya ya. Jadi tidak harus berurut sila 1, 2, 3, 4, 5, tidak harus kadang-kadang diacak juga. Jadi teman-teman juga harus teliti mana tempatnya pilihan untuk sila 1, sila 2, sila 3 dan seterusnya. Oke teman-teman, kita bahas dulu ya. Di sini sikap Didin. Didin ini ngapain? Didin ini mengadakan pesta bersama teman-temannya dan membeli barang mewah tanpa mempertimbangkan fungsi dan harga tersebut. Nah, ini teman-teman ada salah satu poin dari sila kita yang membicarakan tentang hal ini. Jadi masalah boros, kemudian hidup mewah-mewahan ini ada pada sila ya benar banget teman-teman, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mana dia keadilan sosial? Ini yang D ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat menurut Mimin untuk nomor 3 ini adalah yang D, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat dulu pembahasannya. Poinnya ada di poin mana dia? Tidak menggunakan hak milik. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan ini termasuk sikap Didin ini pemborosan ya, karena membeli barang-barang mewah tanpa mempertimbangkan fungsi dan harga barang tersebut. Gitu teman-teman. Ya, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ani adalah selebgram terkenal dengan 3 juta pengikut. Ia berasal dari sebuah pulau terpencil. Suatu hari ia menerima pesan pribadi yang mengabarkan bahwa pulaunya akan dijual oleh pemerintah untuk menutupi hutang negara. Ia panik dan tanpa pikir panjang melakukan live Instagram dan menyebarkan berita tersebut. Sikap Ani tidak mencerminkan sila dengan lambang A. Padi dan kapas, B. Pohon beringin, C. Bintang, D. Rantai, atau E. Kepala banteng. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Kalau sudah kita bahas bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Ani ini memiliki banyak sekali pengikut ya, 3 juta. Kemudian dia menerima pesan pribadi yang mengabarkan pulaunya akan dijual, pesan pribadi ya. Kemudian ia panik dan tanpa pikir panjang melakukan live Instagram. Jadi
dia langsung menyebarkan berita tersebut. Padahal ini berita dia tidak tahu asalnya dari mana, dia tidak tahu benar apa tidak, dia tidak tahu ya teman-teman ya. Tiba-tiba dia langsung melakukan live Instagram. Ini namanya adalah penyebaran hoax ya teman-teman ya, menyebarkan berita bohong atau belum tahu kebenarannya apa. Jadi itu bisa menimbulkan simpang siur dan bisa mengakibatkan orang lain salah paham dan akhirnya kita terpecah belah gitu teman-teman ya. Nah, ini kaitannya tentang sila ketiga teman-teman ya, yaitu lambang pohon beringin Persatuan Indonesia. Karena sikap Ani ini bisa mengakibatkan kesatuan Indonesia ini terpecah belah gitu teman-teman. Itu menurut Mimin ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 4 ini jawabannya adalah yang B, sila ketiga teman-teman, pohon beringin. Kalau menurut kalian ada jawaban yang lain, silahkan komen di kolom komentar tepatnya sila ke berapa gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk sertakan alasan teman-teman. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Ini ya, Persatuan Indonesia. Jadi salah satu poinnya ini, yang poin pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi sikap Ani ini tidak mencerminkan butir pertama ini ya. Jadi kita harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara. Karena ini penyebaran berita hoax ini bisa mengakibatkan terpecah belahnya atau berseterunya gitu teman-teman ya, antara kelompok-kelompok yang mendukung dan yang tidak mendukung gitu teman-teman ya. Jadi kita mempertaruhkan keselamatan bangsa dan negara demi kepentingan golongannya saja gitu. Jadi ini sikap Ani ini menyalahi aturan. Jadi sikap Ani ini menyalahi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Mina adalah karyawan sebuah perusahaan swasta. Selain itu, ia juga meniti karir sebagai seorang model di sebuah majalah. Suatu hari, seorang model baru datang dan mendapat perlakuan istimewa. Mina selalu dinomorduakan dan tidak jarang dibanding-bandingkan dengan model baru tersebut. Pasalnya, warna kulit dan asal mereka yang berbeda. Mina memiliki kulit eksotik cenderung hitam. Selain itu, ia juga berasal dari desa terpencil. Perilaku yang diterima Mina disebabkan sikap orang di sekitarnya tidak mencerminkan sila A. Persatuan Indonesia, B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang E. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, silahkan teman-teman jawab dulu. Jika sudah, kita jawab bersama-sama teman-teman ya. Kita lihat di sini pertanyaannya dulu ya, disebabkan sikap orang di sekitarnya. Gimana sikap orang di sekitarnya Mina ini? Dia selalu membanding-bandingkan dua model tersebut. Karena apa? Karena warna kulit dan asal mereka berbeda. Ini adalah salah satu sikap yang tidak mencerminkan sila benar banget teman-teman, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia tidak mencerminkan sikap adil dan beradab ini teman-temannya. Kita lihat dulu poinnya apa sih sebenarnya. Poin butir-butir dari sila kedua ini. Oke, salah satu butirnya untuk sila kedua ini kita fokus lihat di butir kedua ya. Butir kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, dan lain sebagainya. Jadi di sini si Mina ini didiskriminasi akibat dia berbeda warna kulitnya dan asalnya ya, suku, keturunan ini. Suku, keturunan ini karena asalnya, kemudian ada juga warna kulit. Jadi ini menyalahi sila kedua, butir kedua teman-teman. Jadi kita tidak boleh untuk melakukan diskriminasi karena perbedaan ini teman-teman ya, nggak boleh. Itu teman-teman jawabannya untuk nomor 5 ini, yaitu yang C, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Rina adalah anak terpopuler di sekolahnya maupun di desanya. Kepopulerannya membuat ia berbicara semaunya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tidak jarang kalimatnya menjatuhkan teman dan lawan. Selain dikenal sebagai siswi tercantik, ia juga dikenal sebagai siswi tukang bully. Sifat Rina tidak mencerminkan sila ke 1, 4, 3, 5, atau yang sila kedua. Oke teman-teman, buat kalian yang mau ikut jawab silahkan di post dulu. Kalau sudah, kita akan coba bahas bersama teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman.
Rina ini berbicara semaunya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Berarti di sini dia bersikap semaunya ya, sesukanya atau bersikap semena-mena, teman-teman. Kemudian dia tidak jarang menjatuhkan teman dan lawan. Dan di sini kita lihat lagi dia dikenal sebagai siswi tukang bully. Berarti dia tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah tahu kan? Ini adalah jawabannya sila kedua, teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat dulu di sini. Di sini ada beberapa poin ya terkait dengan sikap Rina ini. Yang pertama ini kita lihat sikap saling tenggang rasa. Ini dia tidak memilikinya, teman-teman, karena kalau dia bersikap tenggang rasa tidak mungkin dia melakukan hal tersebut kepada temannya. Kemudian di butir kelima dia bersikap tidak semena-mena, ini tidak sesuai dengan sikap Rina ya, karena dia bersikap semena-mena. Kemudian poin 6 juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena dia adalah tukang bully, maka dia tidak mungkin termasuk dalam poin 6 ini, teman-teman ya. Nah, itu dia untuk soal nomor 1 ini. Sikap tidak memikirkan perasaan orang lain dan sering membuli orang lain ini termasuk dari kemanusiaan yang tidak mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu poin 4. Kemudian poin 5, butir kelima, dan butir ke-6, teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa screenshot dulu. Maya adalah orang yang kaya. Ia terbiasa dimanja sejak kecil. Akibatnya ia bersikap sesuka hatinya pada siapapun. Saat antri di supermarket, ia selalu menerobos antrian. Begitupun saat antri di tempat lain seperti di kantin, toko buku, dan lain sebagainya. Tindakan Maya tidak mencerminkan sila A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang E. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Jika sudah, kita akan bahas bersama-sama, teman-teman. Kita lihat di sini, Maya juga bersikap sesuka hatinya. Tapi bagaimana rincian dari sikap si Maya ini di soal? Kita lihat di sini dia lebih ditekankan dia tidak suka antri. Jadi dia sukanya menerobos antrian. Ini termasuk apa, teman-teman? Termasuk mengambil hak orang lain. Hak apa? Hak waktu orang. Kemudian hak lelahnya orang sudah mengantri, dia main terobos aja. Ini beda ya dengan soal nomor 1. Kalau nomor 1 ini bersikap semena-mena dan tidak memikirkan perasaan orang lain, ya suka membuli. Tapi kalau yang nomor 2 ini dia lebih kepada mengambil hak orang lain gitu, teman-teman ya. Kemudian di antrian dia selalu menerobos. Ini termasuk dari sila bukan kedua, teman-teman ya. Yang lebih tepat itu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat di sini pembahasannya. Dia tidak memenuhi butir kedua, mengembangkan sikap adil. Dia tidak bersikap adil. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan lebih tepat lagi yang ini, butir keempat, menghormati hak orang lain. Ini dia tidak memenuhi si Maya ini ya. Jadi butir kedua dan butir keempat, teman-teman. Oke teman-teman, ini salah satu perbedaan dari sila kedua dengan sila kelima. Kemudian kenapa ini tidak termasuk dari sila ketiga atau yang lainnya? Kita lihat lagi contoh soal berikutnya, teman-teman ya. Oke, soal yang ketiga, Heri seorang karyawan di sebuah perusahaan di luar kota. Ia sudah merencanakan untuk pulang kampung pada libur menjelang Lebaran. Akan tetapi, pemerintah mengeluarkan surat keputusan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam langkah dan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Heri tidak mengindahkan surat keputusan tersebut dan tetap pulang meski ia sudah dinyatakan berpotensi dalam proses penyebaran virus corona. Sikap Heri tersebut tidak mencerminkan sila dengan lambang A. Padi dan kapas, B. Pohon beringin, C. Bintang, D. Rantai, atau yang E. Kepala banteng. Silakan teman-teman coba jawab dulu. Jika sudah, kita akan bahas bersama. Lihat di sini teman-teman ya. Di sini dia mau pulang kampung si Heri ini. Kemudian setelah dia melakukan pemeriksaan, dia dinyatakan berpotensi dalam penyebaran virus corona, gitu. Nah, kemudian dia tetap pulang, padahal dia berpotensi. Ini termasuk dari tidak mencerminkan sila ketiga, teman-teman, yaitu lambang pohon beringin.
Kenapa bukan sila pertama atau sila kedua? Kita lihat efek dari dia tetap pulang ini teman-teman. Ingat teman-teman ya, PSBB ini diberlakukan oleh pemerintah pasti ada alasannya. Karena pemerintah melihat besar potensi untuk penyebaran virus tersebut. Maka dari itu harus dilakukan PSBB ini. Nah, sedangkan Harry ini tidak mematuhi PSBB tersebut. Jadi dia tetap mau pulang, sedangkan dia berpotensi untuk penyebaran virus corona. Bayangkan, misalkan dia pulang itu dari satu orang yang terkena atau tertular virus, kemudian berkembang menjadi 2 orang. Kemudian orang-orang yang terkena saling menularkan, berkembang lagi menjadi lebih banyak. Ingat, virus ini menyebar dari awalnya 1 orang, teman-teman ya. Kemudian ke banyak orang di seluruh Indonesia. Jadi dampaknya sangat besar. Sehingga ini termasuk dari tidak mencerminkan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena dampaknya lebih besar teman-teman ya, tidak hanya antara saya dan Anda gitu. Jadi kalau sila yang kedua dan kelima ini lebih kepada efeknya itu cuman saya dan Anda atau saya dan beberapa orang. Sedangkan kalau sila yang ketiga ini efeknya lebih besar ya, bisa mencapai sebagian besar dari orang-orang di Indonesia, bahkan mungkin mencapai orang-orang di dunia teman-teman. Jadi efeknya kita lihat, kalau efeknya besar maka itu termasuk dari sila ketiga, yaitu pohon beringin persatuan Indonesia. Kalau efeknya hanya untuk beberapa orang, hanya segelintir orang, aku dan kamu saja misalkan, itu bisa jadi termasuk di sila kedua atau kelima. Kita lihat apakah dia mengambil hak orang lain, ataukah dia bersikap semena-mena, atau bagaimana teman-teman ya. Kembali lagi ke contoh soalnya gitu teman-teman. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Persatuan Indonesia termasuk butir keberapakah ini? Nah, ini termasuk tidak mematuhi atau tidak mencerminkan sila ketiga pada butir pertama teman-teman ya. Pertama ini mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rocky adalah seorang pecinta musik rock. Suatu hari ia ingin mendengar musik rock saat ia sedang menikmati istirahat setelah bekerja. Ia hendak menaikkan volume musiknya sebab ia sangat senang mendengar musik dengan suara yang keras. Akan tetapi ia mengurungkan niatnya karena mendengarkan suara azan berkumandang. Rocky selalu menghargai tetangganya yang berbeda agama. Sikap Rocky tersebut mencerminkan sila dengan lambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, atau yang E. Padi dan kapas. Oke teman-teman, Mimin mau ingatkan dulu, ini kalau teman-teman nanti dapat soal-soal butir Pancasila, perhatikan juga untuk pilihannya ya, tidak selalu berurut, tidak selalu dari sila 1 sampai sila 5 itu berurut. Jadi bisa jadi diacak gitu teman-teman ya. Jadi dibaca dulu sebelum dipilih. Oke teman-teman, kita lihat di sini si Rocky ini ingin menikmati istirahatnya dengan mendengarkan musik rock dengan suara yang keras sebenarnya ya, mendengarkan musik dengan suara yang keras karena dia senang. Tapi dia tidak jadi mendengarkan musik dengan suara yang keras, ini mengurungkan niatnya karena apa? Karena mendengar suara azan berkumandang, karena dia sangat menghargai tetangganya yang berbeda agama. Berarti Rocky ini bukan muslim tapi dia menghargai orang muslim. Kenapa? Karena saat dia mendengarkan azan sedang dikumandangkan, musik rocknya dikecilkan gitu teman-teman ya. Ini terkait dengan agama. Jadi kalau ada soal-soal yang terkait dengan agama, terutama tentang bagaimana seseorang bersikap dengan orang lain yang berbeda agama, maka jawabannya tepat banget, jawabannya adalah bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah lambang bintang ini, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa teman-teman ya. Kita lihat di sini. Oke teman-teman, ini termasuk dari butir ketiga ya, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk dengan penganut kepercayaan yang berbeda. Kemudian yang butir keempat, membina kerukunan hidup. Nah, jadi sikap yang saling menghormati ini juga termasuk dari dia mau membina kerukunan hidup di antara sesama manusia yang berbeda agama gitu teman-teman ya. Nala adalah salah seorang pemuda penggerak di desanya. Suatu hari ia dan timnya mengadakan rapat untuk merencanakan beberapa perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nala mengusulkan sebuah mata lomba yang menurutnya unik untuk dilombakan. Akan tetapi pemuda lain tidak menyetujui pendapatnya karena dampak negatif dari lomba yang diusulkan lebih banyak dibandingkan manfaatnya.
Nala sangat marah karena pendapatnya tidak diterima dan bersikeras agar pendapatnya diterima. Tindakan Nala tidak mencerminkan sila ke 1, 2, 3, 4, atau yang kelima. Oke teman-teman, sudah? Oke, kalau sudah kita coba jawab dulu teman-teman ya. Kita mau cari kuncinya di mana sih di sini? Iya sayang, sebentar ya. Nah, kuncinya di sini kita lihat dia mengadakan rapat. Kemudian dalam rapat dia mengusulkan sebuah mata lomba, tapi ditolak dan dia marah-marah. Intinya di sini sebenarnya rapat. Kalau ada kata rapat, kemudian ada musyawarah, ada mufakat, itu terkait dengan sila keempat teman-teman. Karena kalau musyawarah ini kaitannya dengan sila keempat. Baru teman-teman lihat lagi sesuai enggak konteks yang lainnya gitu. Tapi kalau teman-teman bingung dan kalau ada kata musyawarah mufakat, itu lebih dulu aja pilih yang sila keempat teman-teman ya. Nah di sini dia bersikap marah karena usulannya tidak diterima. Ini tidak mencerminkan sila keempat. Kita lihat dulu butir keberapa teman-teman. Yang pertama butir yang kedua ya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi sikap si Nala ini termasuk mau memaksakan kehendaknya kepada tim rapat ya, karena dia merasa marah dan bersikeras agar pendapatnya ini diterima, maka dia tidak memenuhi butir yang kedua ini pada sila keempat ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi ini juga tidak memenuhi ya teman-teman sikap si Nala ini. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Itu teman-teman ya. Jadi untuk kasus nomor 5 ini tidak sesuai dengan sila keempat, yaitu butir kedua dan keenam teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Zainal adalah ketua tim sukses Partai X. Zainal dan timnya sudah merencanakan kampanye di beberapa daerah dengan berbagai rencana kegiatan. Daerah pertama yang akan ia kunjungi adalah daerah yang paling padat penduduknya. Sehari sebelum kegiatan berlangsung, pemerintah mengeluarkan surat keputusan PSBB dikarenakan penularan virus COVID-19 mengalami lonjakan yang drastis. Zainal dan tim tetap memilih mengadakan kampanye karena semua persiapan telah direncanakan dengan matang. Dengan pertimbangan jika kampanye tidak berlangsung, ia akan mengalami banyak kerugian. Tindakan Zainal dan timnya tidak mencerminkan sila, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang E. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lihat dulu di sini teman-teman ya. Zainal dan timnya akan melakukan kampanye di daerah yang paling padat penduduknya. Tapi sehari sebelum acara berlangsung, ini ada surat keputusan PSBB teman-teman ya. Nah, tapi Zainal dan timnya tetap akan melaksanakan kampanye karena dia mempertimbangkan kerugian. Berarti dia tidak mematuhi aturan PSBB ini. Jadi dia tidak mencerminkan sila ketiga teman-teman, yaitu persatuan Indonesia. Kenapa? Karena COVID-19 ini dampaknya besar teman-teman ya. Bayangkan seandainya satu yang tertular saat kampanye kemudian menyebarkan ke banyak orang di tempat kampanye itu. Kemudian yang sudah tersebar lagi pulang ke rumahnya, kemudian ketemu keluarganya ikut juga tersebar. Jadi dampaknya sangat besar teman-teman, dari satu orang bisa jadi seluruh Indonesia. Dan ini termasuk dari tidak mencerminkan persatuan Indonesia teman-teman ya. Kita lihat dulu butir-butirnya. Ini tidak mencerminkan butir yang pertama teman-teman ya. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu teman-teman untuk nomor 3 ini ya. Nah kalau ditanya kenapa bukan yang kedua atau yang kelima teman-teman, karena kalau yang kedua yang kelima ini sifatnya lebih khusus, antara misalkan dampaknya itu antara saya dan Anda saja gitu, atau antara beberapa orang saja. Itu baru kemungkinannya di sila kedua atau sila kelima. Tapi kalau yang terkait PSBB, kemudian COVID atau bencana-bencana alam lainnya, itu terkait dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Angga adalah anak tetangga Anda. Ia sangat gemar bermain musik dan mengikuti beberapa les musik di rumahnya. Suatu hari ia mengikuti les musik di siang hari, di saat warga sekitar sedang tidur siang. Hal tersebut mengganggu para tetangga disebabkan rumah di pedesaan yang sangat berdekatan. Nah, sikap Angga ini tidak mencerminkan sila
A1, B2, C3, D4 atau E5 teman-teman. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, ini tidak termasuk dari musyawarah, jadi yang D langsung kita eliminasi. Kemudian ini juga tidak termasuk dari toleransi berbeda agama, jadi yang A kita eliminasi. Kemudian ini juga tidak termasuk dari Persatuan Indonesia karena dampaknya tidak besar, ini antar sesama masyarakat saja, jadi yang C kita bisa eliminasi. Nah, sekarang antara B dan E. Apakah ini kemanusiaan yang adil dan beradab atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Oke teman-teman, ini menurut Memin termasuk dari sila kedua teman-teman ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat dulu pembahasannya. Oke teman-teman, ini termasuk sila kedua, butir yang ini teman-teman ya, mengakui persamaan hak. Butir kedua, kemudian butir ketiga juga mengembangkan sikap saling mencintai teman-teman. Jadi kalau kita saling mencintai maka kita juga memikirkan hak orang lain. Kemudian yang keempat juga, butir keempat, saling tenggang rasa dan tepa selera teman-teman. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain teman-teman ya. Kemudian yang enam juga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir ini termasuk di butir ke-9 ya, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah itu teman-teman ya, jadi tindakan Angga ini tidak sesuai dengan atau tidak mencerminkan sila kedua teman-teman ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa bukan yang kelima? Jadi kalau yang kelima ini lebih kepada misalkan kalau seorang pimpinan menggunakan haknya atau kekuasaannya untuk membunyikan musik yang keras sehingga mengganggu karyawan-karyawan yang lain. Nah, lebih kepada seperti itu teman-teman ya. Kalau yang ini kan antar warga teman-teman, jadi lebih kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat. Jadi yang nomor 4 ini poin paling tinggi itu yang B. Yang B ya, poinnya 5. Kemudian yang D ini poinnya 4 teman-teman. Ana adalah seorang bidan yang baru saja dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Seminggu setelah kepindahannya, ia mendapatkan tugas untuk sosialisasi terkait penyakit demam berdarah di desa tersebut. Ia memulai langkahnya dengan mendatangi pejabat desa, yaitu kepala desa setempat. Dengan tanggap, kepala desa membantu tugas Ana agar kegiatan sosialisasinya berjalan dengan lancar dan penyakit demam berdarah dapat dicegah. Sikap kepala desa mencerminkan sila A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, C. Persatuan Indonesia, D. Ketuhanan yang Maha Esa, atau yang E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silakan teman-teman jawab dulu, jika sudah kita akan jawab bersama. Oke teman-teman, langsung saja ke inti pertanyaannya dulu teman-teman ya, karena di sini kasusnya panjang. Sikap kepala desa, jadi yang ditanya adalah sikap kepala desa. Kepala desa ini ngapain teman-teman? Kepala desa ini dengan tanggap membantu tugas Ana agar kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar. Ingat di sini di garis bawahi teman-teman ya, membantu tugas Ana, membantu. Jadi kepala desa ini tugasnya membantu kegiatan si Ana ini, seorang bidan ini teman-teman. Nah, sikap kepala desa ini mencerminkan sila keberapa? Nah, teman-teman perhatikan kalau ada kata sosialisasi, ini jangan sampai terkecoh ya. Kita lihat sosialisasi ini dilakukan oleh bidan Ana, teman-teman ya, bukan oleh kepala desa. Meskipun dia membantu, tapi di sini kita lihat ke sikapnya untuk membantu itu ya, bukan ke sosialisasinya, teman-teman. Jadi yang E kita eliminasi, teman-teman ya. Ini juga bukan terkait dengan masalah toleransi berbeda agama ya, jadi yang D juga kita eliminasi. Nah, sekarang teman-teman antara A, B, C, teman-teman pilih yang mana? Nah, teman-teman kita lihat di sini ya, kepala desa ini ikut membantu tugas Ana agar berjalan lancar dan penyakit demam berdarah ini dapat dicegah. Jadi ini tindakan dia ini adalah tindakan yang peduli terhadap kegiatan sesama dan peduli juga kepada rakyatnya yang kemungkinan akan terkena demam berdarah, teman-teman. Jadi kalau menurut Mimin yang ini lebih tepat jawabannya adalah yang C, yaitu Persatuan Indonesia. Itu menurut saya teman-teman ya. Nah, kenapa sih yang C? Kita lihat dulu poin-poin yang C, teman-teman. Yang pertama kita lihat mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi dia menempatkan keselamatan bangsa di atas kepentingan dia sendiri, makanya dia mau membantu. Kemudian yang
Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Nah, itu dia teman-teman ya, kenapa bukan yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau kemanusiaan yang adil dan beradab itu bagaimana kita saling berinteraksi dengan sopan, kemudian saling tenggang rasa, tidak saling menyakiti, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau yang sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa berbuat adil kepada sesama teman-teman ya. Tapi kan di soal ini terkait bagaimana kepala desa membantu tugas seorang bidan desa teman-teman. Jadi ini termasuk dari Persatuan Indonesia itu menurut Mimin teman-teman yang memiliki poin 5 teman-teman ya. Nah, kita boleh beda pendapat teman-teman, silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Ini poinnya 5, kemudian yang 4. Kemudian poin 4 itu ada di A, poin 3-nya ada di B teman-teman, itu menurut Mimin ya. Silahkan teman-teman koreksi jika memang ada kekeliruan. Anto seorang mahasiswa yang berdomisili di desa X. Ia memiliki sifat yang baik dan suka menolong. Suatu hari ia mendengar berita bahwa terjadi banjir bandang di desa tetangga yang mengakibatkan seluruh rumah tenggelam dan semua warga diungsikan. Anto dengan sigap mengumpulkan barang-barang yang masih layak pakai miliknya dan juga dari para tetangganya untuk diberikan kepada korban banjir. Sikap Anto mencerminkan sila Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, seperti biasa untuk soal nomor 6 ini silahkan teman-teman jawab di kolom komentar jawaban kalian apa, dan jangan lupa sertakan juga alasannya, kira-kira ini sesuai dengan sila keberapa, butir keberapa teman-teman ya. Oke? Raya adalah seorang dokter hewan yang mendapatkan tugas di desa Y. Suatu hari seorang warga datang membawa anak anjing kesayangannya yang sedang sakit. Pada dasarnya Raya tidak suka memegang anjing disebabkan keyakinannya. Akan tetapi Raya tetap melaksanakan tugasnya dengan profesional. Sikap Raya mencerminkan sila dengan lambang A. Rantai, B. Bintang, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas, atau yang E. Pohon beringin. Oke teman-teman, untuk yang nomor 6 ini seperti biasa silahkan teman-teman bantu Mimin menjawabnya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk sertakan juga alasan teman-teman ya, supaya menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Anda adalah seorang ASN P3K, ini soalnya hampir sama dengan yang tadi ya. Anda mendengar banyak cemoohan dari warga sekitar terkait ASN P3K. Mereka membanding-bandingkan antara PNS dan P3K karena tidak mendapatkan fasilitas dan dana pensiun seperti halnya PNS. Tindakan warga tersebut tidak mencerminkan sila dengan lambang. Ini pertanyaannya berbeda. A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, atau yang E. Rantai teman-teman. Oke, kalau yang 6 ini ditanyakan adalah tindakan warga sekitar ini tidak mencerminkan sila keberapa teman-teman ya. Silahkan teman-teman ingat-ingat lagi butir-butir Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk soal yang nomor 6 ini adalah soal terakhir. Silahkan teman-teman bantu Mimin dengan menjawab soal yang nomor 6 ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk sertakan juga alasan teman-teman ya, biar menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Oke? Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.